Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita berkumpul di masjid ini ya dalam mengisi kajian karena para asatidzah sedang rapat ya, maka insyaallah kita mengisi ya kekosongan ini dengan kita menuntut ilmu. Sebelum saya melanjutkan, itu coba di sini pindah sebagian dari sana, pindah di mana? Di tengah. Jadi agak banyak di sini. Jangan semua di sebelah sana atau sebelah situ. Di tengah ini kosong. Ya Allah, Aldi pindah. Tunggu diperintah. Nah. Hakada huna fil wasat. Ngerti wasat enggak? Ya. Jadi merata gitu. Insyaallah saya akan menyampaikan pada kesempatan yang baik ini yakni ba'd ya ma'alim fi talabil ilmi. Akan saya ambil dari kitab Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. Ya, beliau punya tulisannya sangat bagus. Ya, judulnya adalah Ma'alimu fi Tariqi Talabil Ilmi. Wa ana ahutsu, saya anjurkan Anda untuk memiliki kitab ini. Ya, Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi. Mengapa saya ingin menguraikan masalah ini? Karena ya banyak di antara tulabul ilmi itu yang kurang menyadari tentang kondisi yang dia berada padanya, yaitu sebagai talibul ilm. Jadi kalian ini jangan kemudian niatnya hanya mencari ijazah S1. Ya. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana ya kita ini sebagai talibul ilm. Ya. Talibul syahadah itu menyusul. Ya, tapi talibul ilm ada adab-adabnya, ada aturannya. Dan masih ada kita melihat hal-hal yang masih ditinggalkan oleh para tulabul ilm dalam kehidupan kesehariannya. Dan ini tentu sangat kita sayangkan. Namun insyaallah sedikit demi sedikit kita berupaya untuk menasihati, mengarahkan. Ya, jadi kalian ini harus menyadari betul bahwa aku ini adalah talibul ilm. Saya pribadi itu gitu deh, adalah talibul ilm. Jadi bukan sekadar kuliah cari ijazah, tapi lebih dari itu adalah ilmu.
yang kemudian ilmu itu akan diamalkan, didakwahkan, diajarkan kepada orang lain. Ya, maka penting untuk kita menyadari tentang hal tersebut. Di dalam kitab ini Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya, beliau menulis banyak hal. Insyaallah kita akan memasuki bagian pertama dari yang beliau sebutkan di sini, yaitu tentang al-mu'awwiqat an talabul ilmi. Mu'awwiq, hal-hal yang menghalangi seseorang menuntut ilmu, hal-hal yang menjadi semacam rintangan, ya, penghalang, ya, dalam menuntut ilmu, penghambat, ya, dalam menuntut ilmu. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mana Allah Azza wa Jalla menyertakan, ya, para ahlul ilmi dengan, ya, penyebutan Allah dan para malaikat. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa. Allah memberikan persaksian, kemudian pula para malaikat dan para ahlul ilm memberikan persaksian dan penuh keadilan akan keesaan Allah. Nah, itu disertakan dalam ayat ini adalah para ahlul ilmi. Dan ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang menuntut ilmu. Tapi harus dipahami semua fadilah-fadilah yang disebutkan dalam menuntut ilmu. Pertama yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya. Pertama yang dimaksud menuntut ilmu adalah ilmu agama. Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, ini kata kunci yang harus dipahami. Kalau dikatakan kita menuntut ilmu apa yang dituntut? Ya, ilmu ad-din. Dan din itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar. Itulah agama. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, setiap fadilah yang disebutkan dalam menuntut ilmu, yang dimaksud atau seorang mencapai fadilah itu atau fadail, tidak hanya fadilah, fadail dari menuntut ilmu itu apabila dia ikhlaskan niatnya betul-betul karena Allah Ta'ala. Ya, dia mendapatkan fadilah-fadilah yang disebutkan tentang keutamaan ilmu kalau dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Ketika dia tidak ikhlas, maka akan hilang fadilah-fadilah itu. Ya, jadi fadail yang disebutkan tentang ilmu dan orang yang menuntut ilmu, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada mereka, yaitu apabila seorang menuntut ilmu agama, Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf, kemudian dia mau menuntutnya dengan penuh keikhlasan, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Kemudian menuntut ilmu, ikhwah, ya, kita ini jangan ya mencukupi hanya yang kita dapat di kelas atau di masjid, ya, dalam kajian-kajian. Itu masih sangat sedikit. Ya, lautan ilmu dan samudra ilmu itu sangat luas. Ya. Kita berbicara tentang fadilah talibul ilm, tulabul ilm dan seterusnya. Ya. Sementara ilmu yang kita pelajari baru sedikit dan kita tidak punya kemauan yang kuat dalam menggali ilmu itu. Ya, padahal ilmu ini sangat banyak. Kita diperintahkan, disuruh berpegang pada sunnah Nabi alaihissalam. Seberapa banyak sih masalah sunnah yang kita ketahui? Apakah masalah sunnah hanya ghairu musbil? Jadi sunnah itu kalau tidak musbil, apa yang itu? Apakah sunnah itu hanya pelihara jenggot? Apakah sunnah itu hanya yakni hal-hal yang kadang-kadang
lebih dibesarkan daripada yang lebih utama. Ya. Maka sini harus kita pahami betul bahwa memahami sunnah, mendalami sunnah, dan sunnah itu banyak. Kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW, amal perbuatannya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Sejauh mana kita ini mengetahuinya? Sejauh mana? Maka jangan merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Ya, itu belum ada apa-apanya. Ketika seorang melihat bahwa dia sudah memiliki ilmu, lah inilah sebagai salah satu penghalang untuk dia melanjutkan menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Manusia itu melampaui batas. Karena melihat dirinya sudah cukup. Ya. Gelas air itu kalau sudah penuh, mau diisi lagi, tidak bisa. Dia akan tumpah. Ya. Dia akan diisi dan bisa diisi kalau dia itu kosong. Makanya orang merasa dirinya sudah berilmu, ya, punya ilmu, ini sulit untuk dia diajari. Sulit untuk dia menambah ilmunya. Karena merasa dirinya sudah memiliki ilmu. Salah satu di antara ilmu yang penting adalah ilmu bahasa Arab. Ya. Mengapa bahasa Arab itu penting? Karena bahasa Arab adalah kunci, ya, untuk membuka kitab-kitab kutubul Islam atau al-kutub al-islamiyah. Baik itu hadis, tafsir, hadis Nabi sallam, sirah, tarikh, dan yang lainnya. Ya. Maka dari itu kalian pun jangan main-main dengan mempelajari bahasa Arab. Harus terus belajar. Ada kata yang Anda tidak paham, cari di kamus. Jangan lewatkan. Jangan biarkan Anda tidak paham satu kata dalam kitab yang Anda baca. Jangan. Jadi cari apa maknanya, sehingga kalian bisa paham apa yang kalian baca. Ya. Itu. Kalau seorang yang sekedar melewati satu bacaan, sementara ada beberapa kata, kalimat yang dia tidak paham, dia biarkan, ya, tidak dicari di kamus untuk dia paham apa maksudnya kalimat itu, maka nanti kalian itu dalam memahami bacaan itu setengah-setengah. Bisa jadi salah paham. Maksud penulisnya ke utara, Anda memahami ke selatan. Dan itu fatal. Ya. Dan itu fatal. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, jangan malas buka kamus. Buka mu'jam bahasa Arab itu. Kalau Anda ini seorang pelajar bahasa Arab, jangan malas. Harus paksakan diri ini. Apa sih makna kata ini? Karena bahasa Arab itu bahasa kunci, bahasa alat, ya, ilmu alat untuk memahami kitab-kitab Islam. Ya, maka kita lihat dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir misalnya, itu diantara yang diperhatikan oleh mereka ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran atau menjelaskan sunnah-sunnah Nabi SAW adalah masalah bahasa. Ya, mereka menukil artinya. Bahkan fathah kasrahnya itu dibahasakan. Misalnya asyahmu bi fathi al-mu'jamah. Apa arti al-mu'jamah? Al-mu'jamah itu huruf shin yang ada titik tiganya. Ada al-muhmalah. Ya, bi fathi sin al-muhmalah. Arti sin tidak punya titik. Itu artinya. Ya. Kalau al-mu'jamah arti ada titik tiganya. Itu. Nah, jadi itu mustalahat para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lah kalian harus paham apa muhmalah. Oh, muhmalah yang arti diremehkan. Ya, sin yang diremehkan. Ya. Karena apa? Muhmalah yang yuhmil, ya. Yuhmil kan? Ahmalah
yuhmilu. Muhmalah artinya diremehkan. Padahal artinya sin yang tanpa titik karena ada dua huruf sin. Sama hurufnya, satu ada titik 3, satu tidak ada tanpa titik. Yang tanpa titik biasa disebut ya bi fathi, misalnya difathahkan bi fathi al-muhmalah ya. Arti al-muhmalah itu sin yang tidak ada titiknya. Ya. Atau bi fathi al-mu'jamah. Artinya yang ada titiknya, itu mustalahat dalam kitab-kitab para ulama. Nah, kalau Anda tidak tahu, sudah Anda baca, maka bisa salah paham. Makanya jangan cepat tergesa-gesa menulis, tergesa-gesa untuk tampil kalau bahasa masih lemah. Ada orang nulis tentang masalah zakat. Dia tidak paham. Ada istilah bintalabunin, tahu bintu labunin. Ditulis di bawahnya lam a'thur ala tarjamatiha. Saya tidak tahu terjemahannya biografi orang ini. Padahal bintalabunin hada ya, paham atau iya. Bintalabunin itu salah satu usia binatang itu. Lam a'thur ala tarjamatiha. Aku belum ketemu terjemahannya, yakni sejarahnya. Ini saking bodohnya. Ya. Makanya hati-hati. Nah, ini pentingnya ilmu. Ilmu itu ada tahapan, ya. Ada sampai pada pendalaman itu ilmu. Ya. Bukan sekedar sathiyah, sekedar yakni secara umum. Mungkin pertama iya. Secara umum. Tapi kemudian nanti ada pendalamannya. Ya, dalam semua bidang. Ya, kita lihat dalam bidang ilmu-ilmu duniawi, seorang sebelum jadi spesialis, ya, itu sebelumnya secara umum. Dari S1, kemudian S2 itu semakin sempit ilmu karena sudah di bidang tertentu. Nanti S3 lebih kecil lagi. Ya. Jadi ada tahap pendalaman. Maka dari ikhwani fillah, ya, orang yang tidak sungguh-sungguh tidak akan dapatkan ilmu. Ilmu memerlukan kesungguhan. Ilmu memerlukan ketekunan. Ilmu memerlukan keikhlasan. Ini yang pertama kali. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu membutuhkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Minta pada Allah, ya, agar diberikan taufik, hidayah untuk memahami ilmu. Jangan Anda merasa puas. Intinya di situ. Tanamkan dalam diri kalian, ya, satu poin penting ini. Aku ini bodoh. Ya. Aku memerlukan ilmu yang lebih dari yang aku miliki sekarang ini. Sehingga kalian mempunyai kemauan, semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi fadhailul ilmi, keutamaan ilmu, ya, yang disebutkan para ulama adalah apabila seorang betul-betul ikhlaskan niatnya dalam belajarnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentang keutamaan ilmu, banyak sekali keutamaan ilmu itu. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mempunyai kitab khusus tentang ilmu dan keutamaannya. Judul kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Miftahu Daris Sa'adah. Insyaallah ringkasannya ada di maktabah. Ya, ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan rahimahullah taala Al-Halabi. Ya. Bagaimana tentang pentingnya ilmu? Bagaimana kedudukan ilmu? Makanya banyak ulama-ulama yang menulis tentang ilmu dan fadlul ilmi. Nah, satu hadis yang ingin kita ketahui di antara keutamaan ilmu, sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan ashabus sunan. Ashabus sunan, siapa ashabus sunan? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya.
atau disebut dengan al-arba'ah. Akhrajahu al-arba'ah. Artinya ashabus sunan al-arba'ah. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yatlubu fihi al-ilma, dalam satu riwayat yaltamisu. Yaltamisu artinya yatlubu. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, ya, di jalan tersebut salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Makanya Allah akan menjadikan dia menempuh jalan, ya, di salah satu jalan menuju surga. Dalam satu riwayat sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan pertama, ya, bahwa orang yang menuntut ilmu itu, ya, dia harus berbuat sesuatu. Perkataan salaka yaltamisu, ya, ini menunjukkan ada gerakan dari penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu, ini semua fiil. Ya, salaka dia menempuh jalan, bergerak, ya, mencari. Yang namanya mencari syekhnya, cari alimnya, ya, cari dalam kitab misalnya. Ya, jadi ada gerakan dari orang yang menuntut ilmu itu. Ya, bukan hanya duduk, ya, atau dibakar ayat Al-Quran misalnya, nanti abunya taruh di air, diaduk, bismillah, nanti masuk ilmu semua, ya. Atau khurafat, khurafat. Ya, iya, ilmu harus dituntut. Ya. La yulalul ilmi birahatil jismi atau al-jasadi. Ilmu tidak akan dicapai dengan fisik yang santai. Ya, birahatil jismi atau birahatil jasadi. Ilmu tidak akan dicapai dengan fisik yang santai. Makanya para ulama mereka berjalan keluar menuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah keluar dari negerinya dalam menuntut ilmu hadis. Itu para ulama menyebutkan perjalanan beliau itu sebanyak 14.000 kilometer selama menuntut ilmu. 14.000 kilometer. Lah kita baru dari asrama ke sini malas. Hei, waduh kesel aku. Nah, di mana dapat ilmu? Hah? Jalan hanya 50 meter. Sudah malas. Bagaimana Anda bisa dapat ilmu? Duduk di majelis ilmu kan, ngantuk. Disibukkan oleh HP yang belakang-belakang itu. Ya. Walaupun saya tidak lihat. Tapi kekhusyuan orang-orang di belakang biasanya, ya, khusyuk dengan HP. Matikan HP-nya itu. Dengarkan sini, lihat sini. Ya. Jibril itu ketika mengajarkan bagaimana menuntut ilmu, datang kepada Nabi SAW, duduk lutut ketemu lutut. Kita sekarang apa? Sembunyi. Ya. Sudah sembunyi dari gurunya, buka HP. Balas WA. Lihat perang di Gaza. Ya gimana bisa dapat ilmu? Padahal itu ikhwani fillah rahimakumullah, ketika Nabi SAW menyebutkan man salaka tariqan, salaka artinya masya, saro, dia berjalan artinya. Dengan niat yaltamisu al-ilm, yatlubu, menuntut, mencari ilmu itu. Ya. Maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti ilmu ini adalah jalan menuju surga. Itu ilmu. Karena surga ada rambu-rambunya, ada aturannya, ada syarat-syaratnya orang masuk surga. Maka harus ikuti jalannya untuk sampai kepada tujuan. Ya. Salah satunya adalah dengan ilmu. Nanti ada yang lain menuju surga itu ada al-amal, ada al-ikhlas, ya, dan yang lainnya. Salakallahu bi tariqan min turukil jannah.
Kemudian di antara keutamaan ilmu yang lainnya adalah kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis ini, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Dan sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho kepada apa yang mereka lakukan. Jadi di satu majelis ilmu para malaikat berhenti karena ada malaikat tugasnya memang mencari majelis-majelis untuk berzikir pada Allah Ta'ala ya. Dan salah satu zikir pada Allah Ta'ala dengan menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW ya, maka mereka ridho pada perbuatan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu para malaikat. Sampai mereka meletakkan sayap-sayap mereka ya, ridon bima yasna'u, karena ridho kepada apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Keutamaan berikutnya bahwa sesungguhnya seorang alim yang dia belajar ilmu kemudian dia menjadi alim, itu semua yang ada di langit dan di bumi memohon ampun kepada Allah untuknya. Nah, ini keutamaan yang berikutnya. Mereka berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah ampuni ya fulanin yang dia menuntut ilmu karena Engkau ya Allah, ampunilah dia. Ya, semua yang di langit dan di bumi. Yang di langit adalah para malaikat. Man la yastaghfiru lahu man fis samawat. Karena tempat tinggalnya malaikat di langit ya. Ada yang turun ke bumi karena tugas. Karena satu misi, satu tugas yang Allah berikan kepadanya, maka dia turun ke bumi. Tapi asalnya tempat tinggal para malaikat di langit. Ya. Nah, mereka mohon ampun kepada Allah untuk yang menuntut ilmu. Wa man fil ardi. Demikian pula yang ada di bumi ini. Ya, mereka mendoakan orang-orang menuntut ilmu. Wal hitanu fi jawfil ma. Al hitan jama' hud. Hud itu ikan. Paus itu hud. Al hud. Ikan paus. Jamanya hitan. Jadi intinya ikan-ikan di laut pun memohon ampun kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Ya. Walaupun mungkin mereka tidak tahu siapa yang menuntut ilmu itu, tapi mereka mendoakan. Karena mereka merasakan dampak dari orang-orang alim yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Mereka merasakan dampak baiknya. Makanya mereka mendoakan orang yang menuntut ilmu. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kira-kira ikannya tahu enggak fulan ada alim, fulan alim? Ya, kita tidak usah tanattu, ya. Intinya berita ini mengatakan ikan di laut pun mendoakan orang yang menuntut ilmu. Ya, doa mereka umum. Maka siapa menuntut ilmu mendapatkan doa. Mohon ampun dari ikan itu untuk mereka. Kemudian kata Nabi SAW, jadi mungkin ditanya kenapa yang di langit dan di bumi, atau yang di bumi ini misalnya sampai namlah, binatang-binatang, ya, ikan mendoakan orang yang menuntut ilmu karena mereka merasakan dampak positif dari para penuntut ilmu itu, dari para ulama. Di antaranya melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, larangan membuat kerusakan dari para ulama itu, maka mereka mendapatkan dampaknya, kebaikannya, ya, binatang-binatang itu. Maka mereka mendoakan orang yang menuntut ilmu. Ya, mohon ampun bagi mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Sesungguhnya keutamaan kelebihan orang berilmu atas orang yang hanya beribadah, karena ada al-abid, ada al-alim. Ya, kisah orang yang membunuh 99 nyawa. Pertama kali datang kepada siapa? Kepada al-abid.
pada rohib. Rohib itu orang yang beribadah pada Allah. Rohib, al-abid. Dia bertanya kepada orang ini tapi ilmunya sedikit. Dia hanya banyak ibadahnya. Bahwa dia telah membunuh 99 jiwa. Apakah ada taubat baginya? Kata si abid ini, ya karena memang tidak punya ilmu, sibuknya dengan ibadah, ya, dia mengatakan tanpa ilmu. Ya, siapa yang bakal mengampuni kamu? Kamu telah membunuh 99 jiwa. Maka digenapkan oleh penanya ini, tebas kepalanya menjadi 100. Genap 100. Ini karena jahil. Sampai kemudian dia pergi kepada menemui orang yang paling alim di zamannya. Lalu dia bertanya, bahwa saya ini telah membunuh 100 jiwa. Ya, 100 jiwa. Apakah ada ampunan bagiku, ada taubat bagiku? Kata orang alim itu, siapa yang menghalangi kamu dari taubat? Ya, siapa menghalangi kamu dari taubat? Hanya saja ada syaratnya. Tinggalkan negerimu. Tempat kamu maksiat itu, tinggalkan, pindah ke tempat lain. Hijrah. Itu nasihat dari orang alim itu. Maka beda antara al-abid dan al-alim. Contoh nyata dalam kisah ini. Al-abid fatwanya mencelakakan dirinya sendiri. Wong dia udah tahu orang ini bunuh 99. Artinya semestinya dia itu harus memberikan harapan pada orang itu. Tapi karena kejahilannya, ketidaktahuannya, dia menjawab, ya, siapa yang ngampuni kamu? Sudah membunuh 99 orang. Tadi tebas menjadi 100. Nah, orang alim dia punya ilmu. Ya, maka dia jawab, tidak ada penghalang bagimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tinggalkan negerimu. Pergi ke tempat yang soleh orang-orangnya. Di sana kamu bertobat. Kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badr. Sesungguhnya keutamaan orang yang punya ilmu atau kelebihan orang punya ilmu atas orang yang beribadah ini ka fadlil qamari lailatal badr. Ya, ala sairil kawakib. Keutamaannya dia ibarat bulan purnama, Lailatul Badar dari bulan purnama. Terangnya bulan itu dengan bintang-bintang yang ada di sekelilingnya. Itu perbedaannya. Ya. Orang abid itu ada cahayanya, tapi sedikit. Ya. Untuk dirinya. Tapi orang alim ini tidak. Cahaya untuk semua di bumi ini. Ya. Ilmunya lebih menyebar. An-naf'ul 'am, dia lebih banyak memberi manfaat pada manusia. Maka cahaya lebih dari bintang. Jadi bintang itu punya cahaya, bukan tidak. Ya, tapi dia hanya untuk dirinya, tidak untuk yang lainnya. Kafadil wa man lailatul badr ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, kalau orang alim pewaris para nabi, ya juga harus tidak hanya ilmunya yang diwarisi, tapi akhlaknya, kesabarannya, ketekunannya harus ikut para nabi. Ayah. Cobaan kadang-kadang diuji. Orang belum tentu ilmu diuji. Ya harus sabar. Sebagaimana kesabaran para anbiya. Ya. Itu konsekuensinya. Jadi kita hanya mewarisi ilmu. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, tidak hanya ilmu yang diwarisi. Ya. Tetapi buah dari ilmu pun harus diwarisi. Sebagaimana para anbiya. Mereka punya ilmu, dan bagaimana mereka dalam mengamalkan ilmunya, dalam mewujudkan ilmu dalam
diri mereka, dalam amal perbuatan mereka, ya, dalam kesabaran menghadapi ujian, sama. Baik. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wa dirhaman. Dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan harta. Innama warathul ilma. Sungguhnya para ulama itu warisan mereka hanyalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil dari warisan ilmu para ulama anbiya itu, berarti dia telah mengambil bagian besar dari warisan para nabi. Ya. Ini di antara keutamaan ilmu yang disebutkan dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Baik. Sekarang al-mu'awwiqat an talabil ilmi. Apa saja penghalang-penghalang, rintangan-rintangan, hambatan-hambatan dalam menuntut ilmu. Kata Syekh hafizahullah taala, al-mu'awwiqul awwalu fasadun niyati. Ya. Penghalang pertama menuntut ilmu itu adalah rusaknya niat. Niat bukan karena Allah, tapi karena dunia, minta harta, kedudukan, popularitas, minta dihormati oleh manusia, minta dicium tangannya atau lututnya, ya, sudah bukan karena Allah, riya. Jadi penghambat pertama menuntut ilmu adalah fasadun niyah, rusaknya niat. Ya. Padahal niat adalah inbi'athul qalbi. An-niyatu maknanya inbi'athul qalbi. Pendorong pertama dalam hati itu niat namanya. Pendorong pertama itu niat. Makanya Anda ini kalau misalnya ada sholat berjamaah, jam sholat berjamaah, Anda berjanji satu orang ketemu di masjid nanti. Ya. Jangan niat Anda ketika ke masjid itu ingin bertemu dengan si orang itu. Itu tetap nomor 2, nomor 3. Tetap niat pertama mendorong Anda keluar adalah sholat berjamaah. Dan ini kadang-kadang kita ini kurang menyadari masalah amal-amal yang kita lakukan yang kita tidak meniatkan karena Allah. Kadang-kadang tetangga sakit, dia ingin menjenguk di rumah sakit bukan karena memang itu hak seorang muslim atas muslim yang lain, tapi karena perasaan Anda enak, ini tetangga aku. Ya. Ini tetangga aku. Nanti orang mengatakan apa? Mosok tetangga dia ada jenguk. Padahal hakul muslim alal muslim situn atau sittatun, hak muslim alal muslim yang ada 6. Salah satunya ada idza marido ada. Kalau dia sakit dijenguk. Ya. Ini bukan karena enak. Itu sudah niat loh, enak itu ya berarti bukan karena Allah, bukan karena haknya seorang muslim pada muslim yang lain. Tapi karena enak. Nanti orang bilang apa? Itu yang kedua rusak nanti. Itu orang menjelek-jelekkan dia. Jadi dia tidak mau dijelekkan. Bukan karena melaksanakan hak saudaranya. Tapi karena tidak mau dikerasani, diomongi oleh manusia. Maka apalagi dalam menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu harus niatnya karena Allah SWT. Ya. Maka penghalang pertama menuntut ilmu adalah fasadun niyah. Kalau dalam niat itu sudah ada sesuatu yang masuk dalam niat ini, makanya akan rusak, akan menjadi penghalang. An-Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sungguhnya amal-amal perbuatan itu semua tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang baginya balasan sesuai dengan niatnya. Ya, jadi niat adalah salah satu dari rukun dalam menuntut ilmu. Sebutkan di sini bait syair.
Al-baitu la yubtana illa bi'a'midatin. Ya, rumah itu tidak mungkin dibangun tanpa tiang. Wala imada idza lam tubna arkanu. Ya. Dan tidak ada tiang itu kalau tidak dibangun, yakni landasan dari tiang itu. Maka diibaratkan di sini bahwa niat ini ibarat ada rukun dari menuntut ilmu. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal-hal yang merusak niat disebut oleh Syekh Habibullah taala adalah yang pertama karena ingin untuk cepat tampil, ya, hubbut tasadduri. Tasaddur taqaddum. Jadi kata sadar ini, dada, ingin tampil, ingin mengusungkan dadanya. Jadi hubbut tasaddur, hubbut taqaddum, ingin tampil. Itu salah satu perusak niat. Hubbu syuhrah, atau ingin masyhur, supaya dikenal. Nah, ini termasuk hal-hal yang merusak niat, yang merusak orang menuntut ilmu karena keinginan seperti itu. Ingin maju ke depan, ingin tampil, ingin masyhur, dikenal. Oh, kata Masya Allah, salafi, orangnya kenceng. Nah, ingin dilihatkan kencengnya. Ya, padahal Nabi SAW lemah lembut. Para sahabat lemah lembut. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini dibalik. Asyidda bersama teman, ya. Ruhama dengan yang lainnya. Ruhama dengan Yahudi, ya. Ruhama dengan Nasrani. Nah, iya. Hati-hati. Nah. Jadi perusak niat itu adalah ingin cepat tampil, ingin kemasyhuran, ingin mendapat pengakuan dalam satu majelis, ya. Tasannumu al-majalis. Ingin dia tuh punya majelis, punya kursi, ya, di masjid, ya. Nah, ini semua adalah penghalang dari seorang yang menuntut ilmu. Ya. Padahal orang yang sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala, Allah akan membukakan jalan baginya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang betul-betul bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho kami, sungguh kami benar-benar akan menunjuki mereka jalan-jalan kami. Ini janji Allah bagi orang sungguh-sungguh. Niatnya karena Allah. Walladzina jahadu fina. Ya. Dan orang-orang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, ya, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan berikan petunjuk pada mereka akan jalan-jalan kami. Ya, bukan satu jalan, tapi jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, sudah usah lihat sana, kan cukup dengar saya. Karena tidak ada hubungan suara itu dengan suara itu. Saya pernah menjadi penerjemah waktu haji, diundang sama Raja Abdullah waktu itu, rahimahullah. Kami dapat undangan dari beberapa negara. Jadi ketika ada syekh yang ceramah, itu penerjemah setiap negara itu di bagiannya masing-masing, tapi dengar satu suara dari syekh ini. Maka kami konsentrasi, ya. Padahal ini ngomong juga, cuma dengan bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Afrika, ada bahasa Indonesia. Bahwa syekh mengatakan begini juga ada nggak tahu bahasa dia, tapi bisa konsen. Jadi yang bersuara itu sekitar berapa orang itu? Mungkin 7 orang, 8 orang ada, karena beberapa negara.
Iya. Sama-sama berteriaknya. Ya, ini pakai bahasa Inggris, ada pakai bahasa Indonesia, ada pakai bahasa Afrika, enggak tahu apa. Ya, itu. Nah, jadi ini tidak mengganggu ini sama sekali. Ya. Karena bukan bahasa itu. Baik. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati." Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang aku berupaya untuk melawannya dengan gigi seperti aku melawan niatku. Yang niat yang tidak benar. Ya. Gak gampang untuk melawan bisikan-bisikan hati itu. Ya. Jadi tidak mudah melawan. Kalau para salaf seperti ini, apalagi kita zaman ini. Ya, Sufyan Ats-Tsauri, zaman atau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih parah, lebih berat. Aku melawannya ya seperti aku melawan niatku. Ya, ini niat yang hal-hal yang merusak niat itu. Ya. Itu dilawan dengan penuh kekuatan. Kata Syekh Habibullah taala, "Wa idza kana hadzal imam ats-Tsauri fama baluka bina nahnu." Kalau Ats-Tsauri seperti ini, ya, dalam melawan niatnya atau hal-hal yang merusak niatnya, fama baluna nahnu, fama balu bina nahnu. Bagaimana kita? Bagaimana dengan kita? Falidzalika yang bagi an yakuna al-wahid minna ya mutajarridan fi talabihi lil ilmi. Maka dari itu seorang dari kita, setiap orang dari kita harus betul-betul dia memurnikan niatnya itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yuridu bidzalika illa wajha Allah. Dia tidak mengharapkan dari menuntut ilmu itu kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sekarang ganggu karena bau. Baik. Al-mu'awwiq ats-tsani, penghalang yang kedua, hambatan kedua dalam menuntut ilmu adalah hubbus syuhrati wa hubbut tasadduri. Ya, hubbus syuhrah, cinta ingin menjadi masyhur. Hubbus syuhrah. Wa hubbut tasaddur sudah. Ingin cepat sedang tampil. Ya. Ingin muncul. Ya. Jadi kalau dia dimunculkan, wah puas ya. Alhamdulillah aku tampil. Tanya pada temannya, gimana tadi? Oh, berarti ini memang senang tampil. Ya. Kalau dia diam, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dia tanya pada orang, ya apa penampilanku tadi? Nah, menurut antum apa? Orang Islam oh masya Allah, oh tambah langsung diajak ke warung Padang. Iya. Iya. Langsung udah makan belum? Ayo sama. Karena anda bilang apa? Masya Allah. Apalagi kalau dua tangan angkatnya gini, masya Allah hebat. Langsung. Jadi kalau anda ini kita tuh bisa melihat sebetulnya dari pergaulan kita dengan teman-teman kita bisa menilai orang itu. Ada orang yang senang ada yang memang enggak. Ya. Ada yang memang tidak. Ya, jadi kita harus bisa mensikapi orang-orang seperti itu. Ya, yang hubbut tasyuhra wa hubbut tasaddur. Kata Syekh rahimahullah, hafizahullah taala, hubbus syuhra ini dan hubbut tasaddur ini masuk di bawah niat. Ya. Karena dia kembali pada niat. Ya. Jadi tadi fasadun niat. Salah satu yang merusak niat ini adalah hubbu asyuhra wa hubbu tasaddur. Ya. Nah, beliau menyebutkan secara poin tersendiri karena kata beliau li ahammiyatihi. Tadi penting poin ini untuk disendirikan. Sebetulnya dia di bawah niat tadi itu. Fasadun niyah. Tapi karena pentingnya poin ini, maka dikasih yang kedua. Li ahammiyatihi. Wasyuhratu wa tasadduru da'un wabilun la yaslamu minhu illa man asamahullah.
Dan cinta penampilan, cinta kemasyhuran, ini adalah penyakit ya yang membahayakan seseorang, yang membinasakan seseorang. Dan tidak sedikit orang yang dan hanya sedikit orang yang selamat dari ini. Ya, la yaslamu minhu illa man asamahullah. Tidak selamat darinya kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah Ta'ala, akhirul asya'i nuzulan min qulubis sholihin hubbus sultati wat tasaddur. Kata Syatibi rahimahullah, salah seorang ulama dari Andalusia, Spanyol, sesuatu yang terakhir turun dari hati manusia, keluar dari hati orang-orang soleh, itu adalah cinta sultah. Hubbus sultah, ingin berkuasa. Ya, maksudnya berkuasa, menguasai masjid, menguasai kajian. Ya. Jadi kalau orang datang satu tempat, apa kamu kok udah bilang? Ya. Ini datang tidak sopan, datang kota orang tidak ngomong. Ini hubbus asul sultah. Ya. Watasaddur, dan cinta pada penampilan. Nah, jadi ya semua bisa berguguran dari hati orang soleh, dari hal-hal yang buruk maksudnya. Nah, yang paling terakhir keluar, kalaupun itu keluar dari hatinya, turun dari hatinya, itu adalah hubbus sultah wa tasaddur. Ini yang paling terakhir keluar dari hati orang itu. Baik. Faidza kana niyatut talibi, maka apabila niat seorang penuntut ilmu, an yastahira ismuhu, ismunya masyhur namanya, wa an yartafi'a dzikruhu, atau namanya disebut, oh fulan masya Allah, ya, orang yang pemberani, orang yang kencang, manhajnya masya Allah, tidak ada yang sama. Saking kencangnya tidak ada yang sama. Berarti menyimpang artinya. Iya. Wa an yakuna mubajjalan, tahu mubajjal, mu'azzam. Minta dia dihormati, diagungkan. Mubajjal, ini muhtaram, mu'azzam. Ya. Kullama halla aw rahila. Setiap dia berada di satu tempat atau dia pergi di tempat yang lain, itu yang diinginkan. Na'udzubillah. La hamma lahu illa dzalika. Tidak ada yang diinginkan dari perjalanan yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, kecuali yang ini tadi. Supaya masyhur. Supaya masyhur, dihormati, namanya dikenang, ya, itu. Maka kata beliau, hal-hal seperti ini bisa dihilangkan dengan mengingat dan mencermati hadis Nabi SAW. Inna awwalan nasi yuqba yaumal qiyamati alaihi thalathatun. Manusia yang pertama kali akan diputuskan oleh Allah Ta'ala ada 3 golongan. Thalatha. Sampai pada hadis Nabi SAW yang pertama, kata beliau, wa rajulun ta'allamal ilma, dan orang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dan diajarkan ilmu itu, wa qara'al qur'ana, dan dia membaca Al-Qur'an, dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, fa utiya bihi, maka didatangkan orang itu menghadap Allah, fa arrafahu ni'amahu, kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya. Ya fulan, bukan kau dulu aku berikan ini. Fa arafaha, maka dia mengakui, dia mengetahui nikmat yang sudah Allah berikan ketika di dunia itu. Allah bertanya padanya, fama fa'alta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang Allah berikan itu? Kata orang itu, ya, kata orang itu, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, aku belajar ilmu dan aku ajarkan ilmu itu, jadi kepada manusia. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Maka apa jawaban Allah? Qal kadzabta, kata Allah Ta'ala, kamu ini dusta.
bohong. Ya. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Kamu belajar ilmu supaya dikatakan kamu ini alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Dan kamu baca Al-Quran supaya dikatakan kamu ini pembaca Al-Quran, orang yang hebat dalam baca Al-Quran. Faqad qila, dulu di dunia sudah dikatakan itu. Bahwa kamu alim, kamu qari, ya. Fasu'iba ala wajhihi, diseret di wajahnya. Thumma umira bihi fasu'iba ala wajhihi. Sudah diperintahkan orang itu diseret di atas wajahnya hatta ulqiya finnar. Jadi maksud saya ini, dengan kita mengingat hadis ini insyaallah akan mengekang menahan diri seorang dari niat-niat yang tidak benar dalam menuntut ilmu. Hanya salah satu orang pertama adalah ada 3 golongan ya, orang yang dermawan, orang alim, sama orang yang berjihad. Jihad Allah. Ini 3 golongan yang akan pertama diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi alaihissalam, ya na'ayauni aya al-arab, akhfafu ma akhafu alaikum asyirku wasyahwatu al-khafiyah. Ya wahai ma'syarul Arab, yang paling aku takuti pada kalian adalah syirik dan asyahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Kata Al-Imam Ibnu Athir, ya, dalam kitabnya ya An-Nihayah fi Gharibil Hadits, inna asy-syahwatal khafiyah hubbu ibtila'in nas 'alal amal. Syahwat khafiyah itu adalah seorang cinta ingin ya agar manusia melihat amalnya. Ya, dia ingin pamer amalnya dilihat oleh manusia. Nauzubillah. Nah, jadi ini contoh. Kemudian disebutkan contoh yang lain, yaitu apa yang dikatakan ditegur oleh Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu an kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Kepada Ubay bin Ka'ab. Annahu ataba Ubayyan. Bahwa Umar bin Khattab itu menegur Ubay dengan menegur Ubay indama ra'an nasa yamshuna khalfahu. Ketika Umar bin Khattab melihat tatkala Ubay berjalan, banyak orang di belakangnya ikut Ubay. Banyak mengikuti Ubay dari belakangnya. Ya, yamshuna khalfahu. Fanaharahu wa zajarahu. Umar bin Khattab menyentak si Ubay, menegur dengan tegas kepada Ubay bin Ka'ab. Qailan, sambil berkata, kuffa an hadza. Ini sudah cukup kamu nih. Yang jangan lagi terulang seperti ini. Kuffa, ini berhentilah dari seperti ini. Fa innaha fitnatun. Karena ini termasuk fitnah. Orang bisa tergoda dengan diikuti oleh banyak orang. Fa innaha fitnatun ya lil matbu'i madhillatun litabi. Nah, ini adalah fitnah bagi orang yang diikuti. Ya tadi Ubay itu, ya orang yang diikuti itu fitnah bagi dia. Nah, biasa tergiur dengan ilmu yang dimilikinya, kedudukan yang dimilikinya. Kemudian madhillatul litabi, menjadi satu kehinaan bagi yang mengikuti. Jadi zaman sahabat sudah ada seperti ini. Tapi mereka langsung mengingkari. Ini contoh tentang hubbut tasaddur. Yang ketiga, al-mu'awwiq ats-tsalits. Ya, penghalang hambatan yang ketiga, at-tafritu fi halaqatil ilmi. At-tafrit, ya, ada 2 kata mirip ya, catat. Ada afroto yufritu. Ya, afroto yufritu, ada farroto yufarritu. Ya, afroto yufritu masdarnya adalah ifrot. Pakai to, dua-duanya pakai to. Afroto yufritu ifroton.
Ada farrata, yufarritu, tafriton. Ini dua kata yang berlawanan. Jadi kalau at-tafrit itu artinya apa? Al-ihmal, menggampangkan, meremehkan. Itu tafrit. Sedangkan ifrat itu hulu, melampaui batas. Ya. Jadi al-ifrat itu melampaui batas, ya. Al-afratu yufritu ifratan. Melampaui batas, hulu, berlebihan. Sedangkan tafrit lawannya. Farratu yufarritu. Jadi meremehkan, menggampangkan. Nah, syaitan itu berupaya pada setiap hamba Allah agar dia bisa menyeret orang-orang beriman ini kepada salah satu dari dua ini. Imma ifrat, imma tafrit. Entah orang itu hulu atau gampangkan. Ya. Dia tidak senang orang istiqomah di tengah. Diseret ke kiri atau ke kanan atau ke kiri. Itu upaya syaitan. Nah, ini juga at-tafriq fi halaqatil ilm. Jadi ada orang yang punya kesempatan untuk ilmu, belajar di halaqah ilm, para ulama, tapi dia gampangkan. Ya, dia tidak memanfaatkan kesempatan yang baik. Ya, makanya padahal para salaf mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Walayati, dan ilmu tidak datang dengan sendirinya. Ya. Ilmu didatangi. Harus dengan kesungguhan. Maka jangan remehkan. Kalau ada ulama, ada alim, ada baca kitab, ya, kita jangan sampai menyanyiakan halaqat al-ilm. Halaqat jangan halaqah. Ya. Halaqah ilmu. Jangan sampai remehkan, jangan sampai menggampangkan. Ya, harus rajin dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian al-mu'awwid ar-rabi yang keempat, at-ta'adzuru bi kathratil ashghal. Sini disebutkan at-tadarru. Ya. Setelah saya teliti di kamus, maksudnya ini at-ta'adzur. Dia selalu memberi udzur ketika ada majelis ilmu, atau menuntut ilmu, aduh anak ini sibuk, ya. At-ta'adzuru bi kathratil ashghal. Ya. Selalu beralasan aku ini sibuk. Ya, kapan nuntut ilmunya? Dunia ini tidak ada habis-habisnya. Kalau kita ikuti semua pekerjaan, semua kegiatan, aktivitas, ini tidak akan ada habisnya. Makanya harus punya waktu untuk menuntut ilmu. Jangan alasan kasratul ashghal. Karena banyak kesibukan, banyak kerjaan, tugas ini belum, tugas itu belum, nanti masih ini dan itu, ya. Maka tidak akan ada waktu untuk menuntut ilmu. Nah, jadi semua sebagai penghalang dari menuntut ilmu. Dan yang disebutkan oleh Syekh, memang syaitan menjadikan alasan sibuk itu untuk menghalangi para penuntut ilmu dari menuntut ilmu. Ya, yang dibuat oleh syaitan. Ya, jadi banyak orang menuntut ilmu, namun dia itu dibisiki oleh syaitan dengan kesibukan-kesibukan. Akhirnya dia meninggalkan ilmu dan dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebetulnya bisa ditunda. Ya, bisa di lain waktu. Ini termasuk penghalang dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, at-tafritu fi talabil ilmi fi sighari. Meremehkan menuntut ilmu di saat masih usia dini. Di sighar. Ilmu di saat muda, ya, itu jauh lebih menancap dalam talibul ilm daripada kalau sudah umur, ya, sudah tua baru belajar, ya, lain dengan seorang di saat dia muda. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah taala, talabul hadithi fi sighari kan naqshi fil hajari.
Jadi mencari ilmu hadis di saat kecil sama dengan melukis di atas batu. Kalau melukis di atas batu itu sulit hilangnya. Kalau melukis di atas pasir gampang hilangnya. Ini ibarat orang menuntut ilmu di hari tua, sama dengan dia melukis di atas pasir. Datang angin langsung hilang, ya. Tapi kalau di atas batu jangan tetap. Nah, kalian ini mumpung, ini masih muda-muda, masya Allah, ya. Jangan malas. Sebentar sakit. Fulan, ibu Ustaz, kenapa? Ya. Yu'limuni dhafri, ya. Kukuku, aku sakit kuku. Apa hubungannya duduk di kelas lihat guru sama kuku? Makanya jangan gigit kuku di saat belajar. Yang lamun tadi. Kalau ada murid yang gini-gini, itu ngelamun di kelas itu. Karena ini membuat khoyal, tahu enggak? Cak konsen dengan guru. Sama dengan panen kacang. Tahu panen kacang? Ya ini. Cerawat dapat satu kacang kecil. Sudah diulek, enak. Kalau belajar konsentrasi. Jangan ngantuk. Ya. Konsen dengan guru. At-tafriq fi talabil ilmi fi sighari. Di saat masih muda, masih kuat akalnya, ingatannya, hafalannya, tuntutlah ilmu. Jangan sia-siakan. Ini termasuk penghalang ya dalam menuntut ilmu. Kemudian disebutkan di sini wa radhiyallahu an Umar indama qala. Semoga Allah meridhai Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Yani pahamilah, belajarlah agama ini sebelum kalian dituankan. Qabla an tusawwadu. Qabla an takunu sayyid. Kamu dihormati, dituankan. Tapi bekali diri dan ilmu sebelum kalian nanti diagung-agungkan, dibesarkan oleh manusia. Kalau punya ilmu, arti orang hormat orang yang punya ilmu itu wajar. Kalau orang tidak punya ilmu dihormati, diagung-agungkan, ngapain? Ya. Orang ini tidak punya ilmu. Maka beliau menasihati untuk apa? Tafaqqahu qabla an tusawwad. Ya, tuntutlah ilmu sebelum kalian dituankan. Baik. Poin ke-6, al-mu'awwiq as-sadis. Ini satu kali kajian, setelah ini selesai. Tak pakai istirahat. Ya. Mau sampai jam berapa kalian? Ya terserah. Hah? Jam 10 sekarang artinya. Wahyu. Allah yahdik ya wahyu. Baik. Wasil. Dikit lagi, tenang. Saya paham apa yang ada di hati kalian. Apalagi belum sarapan. Kemudian berikutnya al-uzufu an talabil ilmi. Al-uzuf artinya ain, zai, waw, fa. Al-uzuf an talabil ilmi artinya al-insiraf an talabil ilmi. Berpaling dari menuntut ilmu sama sekali. Memang tidak mau menuntut ilmu. Ya. Jadi orang ini memang tidak mau menuntut ilmu. Ini tentu tidak akan dapat ilmu. Al-uzuf an talabil ilmu. Kalau ada majelis, ada ada pelajaran atau ilmu, dia gelisah di tempat itu. Ingin cepat selesai. Ingin keluar. Jadi fisiknya masih ada, tapi otaknya sudah lain tempat. Ya, ini termasuk penghalang dalam menuntut ilmu. Beliau membawakan beberapa contoh, ya, cuma karena ya panjang, maka saya cukupkan dengan poin-poinnya. Kemudian al-mu'awwiqus sabi yang ke-7,
tazkiyatun nafs. Ya. Ini penghalang, yaitu orang yang senang untuk menginikan dirinya, mensucikan dirinya, memuji dirinya. Yuzakki nafsahu. Yuzakki nafsahu. Tazkiyatu an-nafs. Termasuk ini adalah an yuhibba asy-syakhsu madha nafsihi. Seorang ingin selalu memuji dirinya. Atau dia ingin diberi laqab. Ya. Ini singa sunnah zaman ini. Ya. Polisi manhaj yang ini. Oh, masya Allah. Yang polisi yang melanggar. Polisi manhajnya melanggar manhaj. Ya. Hati-hati. Nah, ini jadi ini contoh-contoh. Ya. Dia ingin memberi laqab pada dirinya. Kemudian dia senang dan bergembira di saat ada orang memujinya. Ya. Dia merasa bangga, gembira saat dipuji oleh manusia. Jadi termasuk penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Ya, tazkiyatu an-nafs. Ingin mensucikan dirinya. Ya, membanggakan dirinya. Ya. Sebagaimana Allah mengancam orang-orang yang ya, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Yang orang diancam azab oleh Allah Ta'ala. Orang yang ingin dipuji, ya, wa yuhibbun an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak pernah mengerjakannya. Tapi mau dipuji dengan hal tersebut. Ini ancaman azab oleh Allah Ta'ala. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 188. Anda baca ayat. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mensuci-sucikan diri kalian. Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Ya, ini jadi gini ya. Seorang menuntut ilmu untuk mentazkiyah dirinya dalam arti membersihkan ya dirinya dari perbuatan yang jelek, ya dari niat yang tidak benar. Ini adalah baik. Kita menuntut ilmu untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk, amal-amal yang jelek. Ini tujuan ilmu. Ini terpuji atau tidak? Terpuji. Nah, yang dimaksud dalam yang bab yang kita bahas ini, orang yang mensuci-sucikan dirinya. Ya, ketika dia menuntut ilmu, dia memuji dirinya sendiri, dia ingin diberikan laqab. Ya, ini yang tidak dibolehkan. Jadi kalau seorang menuntut ilmu dengan niat untuk membersihkan dirinya, untuk taat pada Allah, untuk mengetahui bagaimana dia beribadah pada Allah Ta'ala, bagaimana dia bersihkan hatinya, nah, ini termasuk niat yang benar. Ya, niat yang benar, dan ini tidak mengapa. Ya. Adapun yang dilarang itu orang memuji dirinya. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian, mengatakan kalian paling hebat, paling benar, ya, paling ini dan paling itu, ya. Jangan. Ya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sungguhnya Allah lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis Muslim, la tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Sungguhnya Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang paling berbakti di antara kalian. Siapa orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Maka jangan kalian memuji-muji diri kalian. Baik. Kemudian ke-8, adalah adamul amali bil ilmi, tidak mengamalkan ilmunya. Makanya antum sekalian, ya, apa yang kalian dapat ilmu walaupun sedikit, amalkan. Ada sholat sunnah 2 rakaat duha, ada waktu kalian waktu istirahat, wudu, ya, sholat 2 rakaat. Ada puasa sunnah, alhamdulillah sekarang puasa sunnah banyak, ya, Senin Kamis termasuk banyak. Jadi ilmu itu diamalkan walaupun sedikit. Sholat witir misalnya. Ya, jangan sampai seorang talibul ilmi meninggalkan sholat witir. Upayakan berusaha untuk sholat witir. Baik itu sebelum Anda tidur atau badal isya,
Karena mungkin khawatir nanti tidak bangun di waktu subuh, waktu sebelum subuh, ya Anda sholat witir sebelum tidur. Habis sholat isya, tambah 3 rakaat. Atau Anda bisa bangun, ya lebih utama di akhir waktu. Ini contoh amalan-amalan yang sederhana sedikit, tapi seandainya talibul ilmi mengamalkan itu. Jangan sampai Anda remehkan itu. Zikir pagi petang, amalkan. Ya, zikir pagi petang, baca. Walaupun tidak harus semua, baca itu. Sebagian dari zikir itu. Kalau bisa semua, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, sebagian dari zikir pagi petang dibaca di saat pagi hari dan sore hari. Ini amalan-amalan yang seyogianya talibul ilmi itu diamalkan. Sebelum yang lainnya. Amalan-amalan yang ringan. Jangan Anda remehkan. Usahakan untuk mengamalkannya. Ya, usahakan untuk mengamalkannya. Baca Quran setiap hari, walaupun mungkin hanya 1 halaman, 2 halaman, tapi baca tiap hari sampai hatam. 1 semester Anda di sini misalnya 2 kali hatam, 30 juz atau 1 kali hatam. So, alhamdulillah. Selain hafalan-hafalan yang Anda punya tugas, ya Anda bikin waktu. Ya, aku harus baca setiap hari misalnya 2 halaman, atau setiap hari 4 halaman, 2 lembar misalnya. Ini programkan. Ya, selain dari kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sebenarnya kita ini hidup dengan Al-Quranul Karim. Kita biasakan seperti itu. Jadi salah satu penghalang ilmu itu adalah adamul amali bil ilmi. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Larangan ghibah, jangan ghibah. Ya. Memfitnah, su'don, jangan. Ini usahakan seorang talibul ilmi punya adab-adab yang mulia. Jadi intinya bahwa kita dianjurkan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang ini ada 10. Yang ke-9, al-ya'su wahtiqar ad-dat. Al-ya'su ini orang yang putus asa. Waduh, aku udah bisa. Sulit ilmu itu. Jadi belum belajar sudah putus asa. Atau ihtiqarud dzat. Apa sih arti ihtiqarud dzat? Bahasa Indonesia apa? Minder. Tidak percaya diri. Merasa aku bakal tidak mampu aku. Jangan, itu semua hilangkan. Itu penghalang dalam menuntut ilmu. Tapi optimislah, aku harus bisa. Aku harus mampu. Gitu. Jangan langsung minder. Wah, kok dia, Masya Allah ya, baca 2 kali, 3 kali langsung hafal. Aku kok berat. Ya, Anda 10 kali, dibutuhkan 10 kali baca 10 kali. Karena manusia diberikan oleh Allah memang ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi jangan semua dengan kekurangan yang ada bukan untuk menjadikan kita putus asa, tidak. Tapi untuk menjadikan kita semangat. Ya, kenapa dia bisa, aku kok tidak? Ya, jadi jangan sampai Anda putus asa atau minder dalam menuntut ilmu. Harus semangat. Kemudian yang ke-10, al-ashir, yang terakhir, at-taswif. Menunda-nunda menuntut ilmu. Nantilah, ba'din. Taswif itu dari kata apa sih? Saufa. Saya akan berbuat. Saufa a'mal. Ya. Oh ya, nanti aku akan ini, tapi tidak ada yang dikerjakan. Ya. Hanya nanti aku akan berbuat, wala ada yang dia berbuat. Nah, ini penghalang orang menuntut ilmu. Ya. Jadi Anda harus punya program. Ya. Saya harus di semester ini hafal 10 hadis dari Arba'in Nawawi. Laksanakan. Tak usah muluk-muluk, karena Anda punya tugas-tugas yang lain. Ya. Nanti semester akan datang 10 berikutnya. Tapi hafal yang betul hafalnya. Semester berikutnya 10 berikutnya. Ya. Anda 2 tahun selesai Arba'in Nawawi. Tak mesti Anda harus datang ke majelis karena mau hafal Arba'in Nawawi. Ya. Programkan. Ya. Kalau demikian harus ada upaya. Arba'in Nawawi tadi bisa aku mau tipis, banyak sekali dijual kok. Tapi sholat baca hadis pertama yang amal dan malikul imri'in man dan seterusnya. Sudah hafal hadis kedua.
Atau suruh teman Anda minta, tolong dengarkan ya, Anda menghafal hadis pertama. Kalau salah ingat, saya dulu punya teman di Madinah, sekarang jadi dosen di Jamiah Islamiyah. Ya, namanya Syekh Abdullah bin Ghalib Al-Awaji. Satu bangku dengan saya, Madinah. Itu pernah saya diminta, ya Barak ta'al, ente tolong lihat tanda wakaf ana menghafal Quran ini benar atau tidak. Tanda wakafnya, bukan hafalannya. Ya, aku berhenti benar nggak berhenti di sini. Jadi yang qaf atau qaf sama lam atau shad sama lam. Suruh lihat itu ya, berhenti ya benar apa enggak? Apa kira-kira itu? Kira-kira udah hafal belum itu? Hah? Ya sudah di luar kepala hafalan itu. Yang dia ingin benar itu tanda berhentinya benar atau tidak. Itu. Jadi manusia ini macam-macam. Kalau Anda bersemangat, yakinlah ada orang lebih semangat dari Anda. Harus punya demikian. Sehingga Anda terus semangat. Jangan melihat paling hebat, paling semangat. Enggak. Ada orang lebih dari aku. Nah. Jadi gitu. Maka taswif salah satu di antara junudu iblis. At-taswif min junudi iblis. Ya, menunda-nunda, sofa. Ya, nanti. Ini termasuk tentaranya iblis. Ya. Jangan menunda. Ya. Dan dari kecil yang besar. Sebagaimana saya katakan tadi. Dari Arba'in Nawawi, nanti pindah ke apa misalnya. Pindah lagi ke berikutnya. Itu. Sehingga dengan demikian, ada program. Selain Anda punya program sekolah di sini kuliah, ada program yang lain. Ya. Itu. Insya Allah tamat sudah punya, paling tidak ada bekalah sedikit. Ya. Untuk kalian lanjutkan pada yang berikutnya. Baik. Saya kira cukup. Sini ada pertanyaan. Ini nanti selesai sudah. Tidak masuk lagi, pulang sudah. Ustadz izin bertanya, apakah boleh seorang penuntut ilmu itu sering membuat story di medsos, ya, ketika dia hadir di sebuah majelis ilmu? Untuk apa? Apa tidak khawatir riya tadi? Tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Apa niat Anda? Kalau niat Anda itu mungkin mengajak orang juga semangat, insya Allah baik. Tapi kalau nanti orang tahu, aku duduk di majelis ilmu, ya, ini riya namanya. Jadi kembali kepada niat. Innamal a'mal. Tapi di sini disebutkan ada Ayub As-Sakhtiyani, salah seorang ulama hadis. Itu masyhur orangnya. Kalau dia melewati satu jalan, dia duga jalan ini ada orang-orang yang bakal memujinya, maka dia mengambil jalan yang lain. Ya, dia mengalih ke jalan yang lain. Karena khawatir nanti ketemu orang-orang itu, dia disanjung-sanjung. Ya. Maka sebaiknya menurut saya, wallahu a'lam, sudahlah, tidak usah dipasang semua di medsos, sudahlah. Ya, cukup kita ya. Kecuali ada hal yang betul-betul penting, silakan Anda lakukan. Apa itu ribat, Ustaz? Ribat, istilah ribat itu pada hakikatnya, pada asalnya adalah ribat menjaga daerah perbatasan kaum muslimin. Ya, yang bisa dimasuki oleh orang-orang kafir. Itu namanya riba. Al-murabatoh. Jadi rabato yurabitu murabatotan waribaton. Orang yang mati dalam ribat, ya, ketika dia menjaga daerah kaum muslimin, perbatasan kaum muslimin, kalau dia mati terbunuh, dia termasuk orang yang tidak terkena fitnatul qabri. Tidak ditanya di kuburannya oleh dua malaikat. Itu di antara keutamaan ribat. Ini makna yang pertama. Jadi inti ribat itu adalah menjaga di daerah-daerah kaum muslim, perbatasan negeri-negeri muslim dari serangan musuh. Itu ribat namanya. Kemudian ada ribatun nafs. Ribatun nafs orang menjaga dirinya dari gangguan syaitan. Ya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Perintah rabitu di sini menjaga dirinya.
Yang merobah pada dirinya dari pintu-pintu masuk syaitan. Pintu masuk syaitan ya mata, telinga, ya, lisan, mulut, kemaluan. Ya. Ada pintu-pintu masuk syaitan juga banyak dalam diri kita. Kita harus juga bisa menjaga diri. Itu makna riba. Wallahu a'lam. Terakhir, ya Ustaz, hal hunaka a'mal lijtinab al-ma'asi lianna turuqul ma'asi fi zamanina ashad min zamanil madhi. Ya, masalah maksiat ini memang, apalagi hidup zaman sekarang, ya ini penuh dengan maksiat. Sewaktu-waktu seorang maksiat bisa dilakukan di zaman ini. Kalau dulu sulit. Ya, seorang mau bertemu dengan seseorang, tuh kirim surat dulu. Nanti ya hari Selasa jam 4 sore, ya kita ketemu di jalan sebelah sana, ya di utara misalnya, jalan ini. Ya. Datang si laki-laki yang kirim surat ini, mau ketemu si fulanah ini, ya. Datang jam 4 kok enggak muncul-muncul. Kalau sekarang kan enggak, ya mau ketemu janjian bentar ya, bentar lagi aku nyampe. Kamu udah di mana sekarang? Ya, iya. Ustaz dapat WA. Ya. Siap menemani Anda. Siap menemani Anda. Saya WA. Ya. Hubungi nomor ini. Udah syaitan dan kalau tidak dihapus syaitan akan datang. Jadi memang fitnah zaman ini berat. Makanya kalau zaman sekarang disebut oleh para ulama, ya, la tas'al man halaka kaifa halak, lakin is'al man naja kaifa. Jangan Anda bertanya kalau zaman ini seorang binasa, kok kamu bisa binasa? Tapi saya ditanyakan orang yang selamat, kok bisa selamat kamu? Ya. Karena saking banyaknya peluang-peluang untuk maksiat, wadulung. Maka kita harus tanamkan dalam diri kita al-khauf, al-khasyah. Harus. Ya. Kemudian muraqabah. Tanamkan muraqabah. Allah melihat, Allah memantau. Ya, itu insya Allah penghalang-penghalang dari terjerumus dalam maksiat. Kemudian kita kan buka ini ya. Kadang-kadang ada di Skype atau apa, ya kalau buka video atau apa, karena ada yang muncul di depan, iya enggak? Ya ada yang celana pendek, ya kan? Ya, ini tidak bisa dibongkar, semua tahu ini masalahnya. Ya, jangankan orang tua, bayi umur Ali anakku ya tahu yang gini-gini, ya apalagi yang dewasa. Itu jangan coba-coba ditekan itu, ya. Jangan coba. Ini apa sih kira-kira? Sedikit aja. Ya memang syaitan itu dari sini sedikit. Pertama langkah-langkah syaitan itu nadratun, fabtisamun, ya. Pertama lihat. Besok ketemu lagi ibtisam. Lusa ketemu lagi fasalamun, assalamualaikum. Karena dia pakai jilbab. Ya. Apa pertama? Wahyu? Nadratun. Ini. Kemudian fa itu yakni kemudian artinya. Thumma, benar thumma. Fabtisamun, itu pertemuan kedua, senyum. Fasalamun, ketiga, assalamualaikum. Ya. Keempat, fakalamun, ta'aruf. Di mana? Ya. Fakalamun. Famau'idun, satu janji, yuk kita ketemu yuk. Liqa'un. Itu langkah syaitan. Episode pertama. Mulai dari mana? Ini. Nadratun. Ya. Nadratun. Makanya ada hadis dhaif. Hadis dhaif. An-nadratu sahmun min sihami iblis. Ya. Bahwa pandangan yang tidak terpelihara ini anak panah pertama iblis.
sebelum yang lainnya. Tapi hadisnya dhaif. Secara makna ya memang realita. Ya. Jadi nadratun, fabtisamun, fasalamun, fakalamun, famau'idun, liqa'un. Di mall ya, ITC. Nah, iya. Jam berapa? Jam sekian. Ketemu biasa. Ya, makan yuk. Minum es, makan. Nanti ada lagi episode kedua. Tapi aku qouli hadza ikhwani fillah. Jadi memang untuk menjaga diri dari maksiat harus ada kemauan dari diri kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yakin itu. Orang berjuang ya, mempertahankan dirinya, ingin dapat ridho Allah, Allah bukakan jalan baginya. Nah. Jadi harus ada perjuangan melawan. Ada dua fitnah. Fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah syahwat dengan mujahadatun nafs, melawan. Wa sabr. Itu fitnah syahwat. Fitnah syubhat dengan al-ilmu. Jangan belajar ilmu untuk membantah syubhat itu. Ini disebut oleh para ulama, yang tadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam masalah ini. Baik, saya kira cukup, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan setelah ini selesai. Ada pulang boleh, silakan. Aku qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.